Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang patofisiologi sistem pencernaan 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Faslibatullah dari kelas 19A6, Prodi D3 Rega Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi sistem pencernaan digestif 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intestinum tenuum atau yang bisa disebut dengan usus halus, yaitu dinding usus kayak pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau yang sering disebut dengan vena terbesar. Selanjutnya, usus dibagi menjadi 5. Yang pertama, usus 12 jari atau yang bisa disebut dengan duodenum, yaitu bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau yang sering disebut dengan istilah jejunum. Selanjutnya, merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum teres. Selanjutnya, merupakan organ retroperitoneal atau tidak terbungkus oleh selaput peritoneum. Sedangkan peritoneum itu dalam arti lain yaitu lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas yang memudahkan untuk bergerak bebas. Selanjutnya terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Prosesnya yaitu mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur usus. Yang kedua, usus kosong atau yang bisa disebut dengan jejunum, yaitu bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau yang istilahnya duodenum, dan usus penyerapan atau yang bisa istilahnya itu ileum. Panjang seluruh usus halus antara 6-8 meter, sedangkan yang 2 meter adalah usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Selanjutnya, permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau istilahnya filling. Secara histologis dapat dibedakan menjadi dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Sedangkan secara histologis dapat dibedakan menjadi dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plat Peyeri. Saya lanjut yang ketiga, usus penyerapan atau yang bisa dengan istilahnya yaitu ileum, yaitu bagian terakhir dari usus halus. Panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Sedangkan ileum memiliki pH antara 7-8 atau kurang lebih netral atau sedikit basah. Jadi terus banyak terdapat villi untuk menyerap nutrisi seperti halnya gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, mineral, dan makanan yang belum diserap oleh jejunum. Yang keempat, usus halus atau istilah lainnya yaitu bahasanya intestinum, yaitu makanan yang telah dicerna lambung berbentuk kim atau bubur usus dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus ini terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan villi. Sedangkan fungsi villi yaitu memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan ini menjadi lebih maksimal. Sedangkan villi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum,
yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Selanjutnya enzim yang dikeluarkan usus halus diantaranya. Yang pertama, enterokinase atau halnya mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang kedua, maltase atau mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, sukrase atau halnya mengubah sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat, lipase yaitu mengubah lemak antara jadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, erepsin yaitu menjadi teteptidase atau mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keenam, disakarase. Selanjutnya yang keenam, disakarase yaitu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang kelima terakhir yaitu usus besar atau yang sering disebut dengan istilah kolon. Di dalam usus besar ini sisa makanan dibusukkan oleh bakteri yang bernama Escherichia coli menjadi fesis. Dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Sedangkan fungsi utama dari usus besar ini yakni menyerap air dari feses. Selanjutnya usus besar atau kolon terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, kolon ascendens. Yang kedua, kolon transversum. Yang ketiga, kolon descendens. Yang keempat, kolon sigmoid atau yang sering disebut dengan berhubungan dengan rektum. Mungkin itu saja. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena itu gratis. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.